Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang operasi hitung dalam bentuk aljabar ya, dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian sampai pada perpangkatan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang faktorisasi bentuk aljabar. Nah, faktorisasi itu adalah menyatakan bentuk penjumlahan dari suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor ya. Nah, jadi seperti kita ketahui dari bentuk ini A B ditambah AC, nah bisa kita faktorisasi menjadi bentuk A kali B tambah C. Nah, kalau kemarin kita pelajari pada operasi perkalian, kita gunakan sifat distributif. A dikalikan B tambah C itu bisa kita jabarkan menjadi AB ditambah AC ya. Nah, sekarang kita akan ambil kebalikannya. Jadi dari bentuk penjumlahan kita akan ubah ke bentuk perkalian. Nah, di sini kan faktornya ada dua ya. Faktornya adalah A dengan B tambah C. Jadi B tambah C ini faktornya ada di dalam kurung. Jadi dikalikan dengan A ini. Jadi di sini kita lihat mana faktor yang sama dari suku-suku yang ada pada bentuk aljabar tersebut. Nah, di sini kan di suku pertama ada A, suku kedua juga ada A. Jadi kita akan lihat sebentar kira-kira bagaimana bentuk faktorisasinya. Nah, jadi yang pertama harus kita perhatikan adik-adik adalah FPB dari koefisien ya. Atau dari konstanta ya, dari angkanya. Jadi kita lihat FPB atau kita tentukan FPB dari koefisien dan konstanta. Nah, yang kedua dari variabelnya itu kita lihat mana variabel yang ada di semua suku ya. Nah, kalau variabelnya ada di semua suku, kita ambil variabel dengan pangkat yang terkecil. Kita bisa tarik variabel dengan pangkat terkecil. Jadi kita ambil variabel dengan pangkat terkecil ya. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan di sini ada dua suku 4A tambah 8. Nah, di sini kan koefisiennya berarti 4 dan ada konstanta 8. Tapi variabelnya hanya ada di suku pertama ya, hanya ada A. Berarti kita tidak bisa tarik variabelnya. Nah, jadi variabelnya berada di dalam kurung karena hanya berada di satu suku. Yang bisa kita tarik adalah koefisien dari FPB dari koefisiennya. Yang pertama 4, berarti kita bisa tarik 4. Ini kan jadi 4 kali 1 ya. Kalau 8 berarti 4 kali 2. Berarti kita bisa tarik FPB nya 4 dikalikan dengan yang di dalam, berarti A ditambah 2 ya. Ini kan 4 A dengan 4 kali 2, berarti 4 nya bisa kita tarik sehingga bentuknya menjadi 4 kali A tambah 2. 4 kali A hasilnya 4A, ini 4 kali 2 hasilnya 8 ya. Jadi seperti itu, kita cukup perhatikan variabel yang sama yang berada di semua suku. Kemudian kita bisa lihat FPB dari koefisiennya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Nah, di sini sudah ada variabel di masing-masing sukunya. Tapi variabelnya sama, jadi kita bisa tarik variabelnya. Nah, sekarang kita lihat di sini koefisien yang pertama adalah 9 dan yang kedua adalah 15. Nah, kita bisa tarik FPB nya yaitu 3 ya. Ini kan 9 berarti 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Kalau 15 berarti 3 kali 5 ya. Berarti kita bisa tarik variabelnya adalah 3. Oke, kita bisa tarik FPB nya adalah 3 ya. Maaf. Nah, kemudian kita lihat di sini ini ada variabel P ya. Di sini pangkatnya 3
ini pangkatnya 5. Nah, kita lihat yang paling terkecil pangkatnya adalah pangkat 3 ya. Jadi kita bisa tarik ke luar kurung. Di P pangkat 3 kita letakkan di sini. Nah, sehingga yang di dalam itu tinggal 3 di sini. Kemudian ditambah ya, berarti kan operasinya kalau di sini penjumlahan berarti di sini juga penjumlahan. Kalau di sini pengurangan berarti di dalam kurung juga pengurangan. Berarti di sini sisanya adalah 5 ya. Nah, karena di sini P-nya pangkat 5, kita sudah tarik 3, berarti yang di dalam kurung adalah P pangkat 2 ya. Ya, karena kalau bilangan berpangkat dikalikan berarti dijumlahkan ya. Di P pangkat 3 dikali P pangkat 2 itu adalah P pangkat 5. Nah, ini kalau kita uji 3P pangkat 3 dikalikan 3 hasilnya adalah 9P pangkat 3. Kemudian 3P pangkat 3 dikalikan 5P pangkat 2 hasilnya adalah 15P pangkat 5 ya. P pangkat 3 dikali P pangkat 2 hasilnya P pangkat 5. Dijumlahkan ya pangkatnya. Oke, kita lanjut lagi, kita lihat contoh yang lain. Nah, sekarang bentuknya sudah seperti ini. A dikalikan B tambah C ditambah 4 kali B tambah C. Nah, kira-kira bagaimana cara kita memfaktorkannya? Nah, kita lihat bentuk awalnya. Sini kan AB ditambah AC sama dengan A dikalikan B tambah C. Ya, di sini kan sudah ada yang sama kan, A. Nah, kita lihat yang sama di sini apa? Nah, yang sama di sini yang ini kan, B tambah C, di sini juga B tambah C. Ya, jadi kita bisa tarik B tambah C dikalikan ya, A tambah 4. Atau bisa juga kita tulis kebalikannya, kita dahulukan yang ini. Ya, kalau perkalian kan tidak masalah bertukar posisinya kan, sifatnya komutatif. Jadi bisa juga kita tulis A tambah 4 dikalikan B tambah C. Yang penting jangan bertukaran variabelnya ya. Tetap sesuaikan dengan yang di sini. Jadi ini bisa kita tulis B tambah C dikalikan A tambah 4 atau A tambah 4 dikalikan B tambah C ya. Ya, jadi ini lebih mudah sebenarnya. Tinggal kita kelompokkan saja. Nah, sekarang contoh yang berikutnya. Nah, di sini sudah ada 3 suku ya. Yang pertama adalah 4x pangkat 2y. Kemudian suku keduanya adalah 6xy pangkat 2. Dan suku ketiga adalah negatif 8x pangkat 2y pangkat 2. Nah, bagaimana cara kita untuk memfaktorkannya? Nah, kita sendirikan dulu koefisiennya ya. Jadi ada 4, 6, 8. Nah, 4 berarti kalau kita ambil FPB-nya 2 kali 2 ya. Kalau 6 berarti 2 kali 3. Kalau 8 berarti 2 kali 4 atau 2 pangkat 3. Nah, berarti kita ambil FPB-nya adalah 2 ya. Berarti 2 kita tarik. Nah, sekarang kita ambil yang di variabelnya ya. Nah, di sini variabel X itu ada di semua suku, berarti kita bisa tarik. Kita ambil yang paling kecil pangkatnya, yaitu yang ini ya. Ini kan pangkat 2, ini pangkat 1, ini pangkat 2. Berarti kita ambil yang pangkatnya paling kecil, X ya. Kemudian Y juga ada di semua suku. Ya, ini Y pangkat 1. Kalau tidak ditulis berarti pangkat 1 ya. Kemudian Y pangkat 2, ini juga Y pangkat 2. Berarti kita ambil Y pangkat 1 atau 2xy. Ya, jadi yang di dalam kurung kita tinggal tuliskan sisanya ya. Jadi ini kan 2 kali 2, diambil 2 berarti tinggal 2. X-nya X pangkat 2, sudah diambil X pangkat 1, berarti tinggal X pangkat 1. Ya, Y-nya pangkat 1 sudah ditarik, berarti tinggal 2x saja ya. Tidak perlu ditulis Y lagi. Kalau kita tulis Y lagi di sini, nanti Y-nya jadi dikalikan dari pangkat 2. Padahal di sini pangkatnya hanya 1 ya. Karena sudah ditarik, jadi yang di dalam kurung tinggal 2x. Nah, kemudian kita lanjut ditambah. Nah, di sini sudah ditarik 2, berarti tinggal 3 ya.
Nah, karena di sini X-nya pangkat 1 sudah ditarik di luar, berarti X-nya di sini tidak ada lagi. Nah, ya, Y-nya pangkat 2 sudah ditarik 1, berarti tinggal Y ya. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau yang ini Y-nya pangkat 1 ya. Jadi di sini tidak ada Y. Kalau di sini X-nya yang pangkat 1, berarti di sini tidak ada X lagi. Nah, yang terakhir sukunya adalah negatif 4 ya. Nah, negatif 4 kali 2 itu negatif 8. Nah, karena di sini X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 2, berarti di sini kita tulis pangkat 1, Y pangkat 1 atau 4XY. Ya, sampai di situ ya. Nah, ini kalau kita kalikan, jadi susunannya sudah sesuai. 2XY dikalikan 2X hasilnya adalah 4X pangkat 2Y. Ini X pangkat 2Y. 2X-nya dikalikan 3Y. 2 kali 3 6, X-nya 1, Y-nya jadi 2. Kemudian 2X-nya dikalikan 4, min 4 hasilnya adalah negatif 8 ya. X pangkat 2, Y kali Y pangkat 2 ya. Jadi sudah sesuai dengan bentuk awalnya. Nah, jadi faktorisasinya adalah yang ini ya. 2XY dikalikan 2X tambah 3Y kurang 4XY. Ya, jadi seperti itu cara untuk memfaktorkan ya, atau faktorisasi dengan menggunakan sifat distributif ya. Ini namanya sifat distributif. Baik, sekarang kita akan lihat contoh yang lainnya. Nah, sekarang bentuk aljabarnya adalah 7A pangkat 3 dikurangi 21A pangkat 2. Nah, jadi di sini ingat adik-adik yang kita perhatikan, yang pertama adalah FPB dari koefisiennya. Koefisien. Nah, yang kedua adalah kita akan lihat apakah di semua suku ada variabel yang sama. Kemudian kita tarik variabel dengan pangkat yang terkecil. Jadi yang pangkatnya terkecil bisa kita tarik ya. Nah, di sini kita lihat koefisiennya adalah 7 dan 21. Berarti kita bisa tarik FPB-nya adalah 7 ya. Nah, di sini kan 7 kali 1, di sini 7 kali 3. Berarti FPB-nya adalah 7. Nah, di kedua sukunya ada variabel A ya, dengan pangkat yang berbeda. Ya, di suku pertama pangkatnya 3, suku kedua pangkatnya 2. Berarti yang kita tarik adalah yang pangkatnya paling kecil, yaitu pangkat 2. Jadi kita tulis di luar, yaitu 7A pangkat 2. Nah, karena di sini sudah ditarik 7A pangkat 2, berarti yang tersisa tinggal A ya. Tinggal 1A ya. Kalau 1 itu kan tidak ditulis lagi. Ya. Kenapa di sini tinggal A? Karena dikalikan dengan yang di luar, 7A pangkat 2. 7A pangkat 2 dikalikan A, hasilnya adalah 7A pangkat 3. Nah, sedangkan suku keduanya sudah ditarik 7, berarti tinggal 3 ya. Nah, kenapa di sini tinggal 3? Ya, karena dikalikan 7A pangkat 2, hasilnya adalah 21A pangkat 2. Tidak perlu ditulis lagi A-nya, karena semuanya sudah ditarik. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ingat saja yang ini. Adik-adik tinggal ingat saja yang ini. FPB dari koefisien, kemudian lihat variabel yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, di sini ada 3 suku. Jadi perhatikan di sini suku pertamanya adalah 3AB, suku kedua adalah negatif 9B pangkat 2, dan suku ketiganya adalah 12BC. Nah, kita lihat di sini variabel yang ada di semua suku adalah variabel B ya. Sini B pangkat 2, B. Berarti yang kita bisa tarik adalah variabel B. Variabel A hanya ada di suku pertama, dari suku kedua, suku ketiga, dan variabel C hanya ada di suku ketiga. Jadi yang bisa kita tarik hanyalah variabel B saja. Nah, sekarang kita tinggal tentukan
FPB dari koefisiennya. Nah, karena di sini koefisiennya 3 berarti 3 kali 1 ya. Kalau 9 berarti 3 kali 3. Kalau 12 berarti 3 kali 4. Berarti FPB-nya adalah 3 ya. Jadi yang kita tarik adalah 3, FPB-nya 3, kemudian variabelnya adalah B. Nah, sekarang kita tinggal tentukan faktor yang ada di dalam kurung. Nah, karena di suku pertama sudah kita tarik 3 dan B, berarti yang tersisa tinggal A ya. Di variabel di suku kedua sudah kita tarik 3B, berarti yang tersisa tinggal ini 3B ya, karena B-nya pangkat 2. Yang ditarik pangkat 1 berarti yang tersisa tinggal yang pangkat 1. 3B dikalikan 3B hasilnya adalah 9B pangkat 2. Nah, yang ketiga ya, 12BC sudah kita tarik 3B-nya, berarti sisanya adalah 4C. Jadi 3B dikalikan 4C hasilnya adalah 12BC. Jadi ini faktornya. Kalau kita kalikan 3B kali A hasilnya 3AB, 3B kali negatif 3B hasilnya negatif 9B pangkat 2 ini, dan 3B dikalikan 4C hasilnya 12BC. Jadi karena sudah benar berarti faktorisasinya sudah tepat ya. Oke, lanjut contoh yang berikutnya. Nah, di sini di semua sukunya ada variabel P ya. Berarti variabelnya bisa kita tarik, variabel P. Nah, kita tentukan lagi FPB-nya. 24, 12, dan 16. Nah, berarti FPB-nya adalah berapa? Kalau 24 berarti 4 kali 6 ya. Kalau 12 berarti 4 kali 3. 16, 4 kali 4. Berarti FPB-nya adalah 4 ya. Kita tarik 4 dan variabel P. Nah, lihat di sini P-nya yang paling kecil pangkatnya adalah P pangkat 2 ya. Di sini P pangkat 2, P pangkat 2, P pangkat 3. Berarti yang kita tarik adalah P pangkat 2. Oke, sekarang kita tinggal tentukan faktor yang ada di dalam kurung. Ya, karena kita sudah tarik 4P pangkat 2 dari yang pertama, berarti yang tersisa adalah 6 ya. Apakah ditambahkan P lagi? Ya, tidak perlu ya, karena P pangkat 2 di sini sudah kita tarik. Jadi yang tersisa tinggal 6. Nah, suku kedua sudah kita tarik 4P, berarti sisanya tinggal 3 dan Q ya. Nanti di sini kita tulis 3Q. 4P pangkat 2 dikalikan negatif 3Q hasilnya adalah 12P pangkat 2Q. Nah, di sini pangkatnya pangkat 2 ya, sudah ditarik semuanya. Nah, yang ketiga kita sudah tarik 4P pangkat 2, berarti sisanya tinggal 4 ya. 4. Nah, karena di sini P pangkat 2, sini P pangkat 3, berarti tinggal P pangkat 1 ya yang di dalam kurung. Dan variabel R ya. Jadi 4 kali 4 hasilnya 16. P pangkat 2 kali P, P pangkat 3, kemudian dikalikan dengan R, variabel R ya. Karena variabel R-nya hanya ada di suku ke-3. Nah, jadi ini hasil dari faktorisasinya. 4P pangkat 2 dikalikan 6 kurang 3Q kurang 4PR ya. Kalau kita uji, ini hasilnya adalah 24P pangkat 2, ini dikalikan hasilnya 12P pangkat 2Q, dan ini hasilnya adalah 16P pangkat 3R ya. Jadi kunci di sini adik-adik adalah operasi perkalian ya. Jadi kita harus bisa menentukan faktor dari koefisien-koefisiennya.
Kemudian untuk variabelnya tinggal kita gunakan sifat perpangkatan saja. Nah, adik-adik ingat kembali kalau pada perpangkatan jika dikalikan maka pangkatnya ditambah ya. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Ya, jadi itu kuncinya. Dengan dua hal ini ya. Jadi yang pertama kita tentukan FPB dari koefisiennya. Yang kedua adalah kita tentukan variabel dengan pangkat terkecil yang ada di semua suku ya. Oke, jadi seperti itu cara untuk melakukan faktorisasi dengan menggunakan sifat distributif. Semoga adik-adik bisa paham dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sampai di situ dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.